Salam, perkenalkan nama saya Iberenias Banu dan teman Saya Yumrina Laka. Kami akan melakukan percobaan terkait listrik alternatif menggunakan kentang. Adapun tujuan percobaan yang perlu kita ketahui bersama, yaitu yang pertama, menjelaskan bagaimana reaksi kimia dalam kentang dapat menghasilkan listrik. Dan yang kedua, membuktikan bahwa kentang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Sebelum melakukan praktikum, kita perlu tahu dasar teori dari percobaan ini. Jadi energi listrik adalah suatu energi yang diakibatkan oleh mengalirnya muatan listrik di dalam sebuah rangkaian. Adapun dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Energi listrik dapat diperoleh melalui bahan organik seperti buah-buahan yang terdiri dari kentang, jeruk nipis, tomat, dan lain sebagainya. Jadi, energi yang dihasilkan dari buah-buahan disebut energi alternatif. Mengapa kami menggunakan kentang? Karena kentang memiliki komponen penghasil listrik seperti karbohidrat, protein, vitamin B, vitamin C, kalium, air, pati, riboflavin, dan zat besi. Di dalam kentang juga terdapat larutan NaCl atau garam yang dapat menghasilkan energi listrik karena termasuk dalam larutan elektrolit. Kandungan garam pada kentang ini merupakan suatu larutan di mana garam merupakan zat terlarut dan air merupakan zat pelarut, sehingga ion-ion dapat bergerak dengan bebas. Gerakan ion-ion dalam kentang tersebut yang dapat menghasilkan energi listrik. Ketika kita memasukkan dua logam berbeda ke dalam kentang seperti paku besi sebagai kutub negatif dan logam tembaga sebagai kutub positif, maka akan terjadi reaksi kimia antara logam dan asam tersebut. Reaksi ini membuat elektron mengalir dari paku ke uang logam. Aliran elektron inilah yang disebut listrik. Kita akan masuk dalam percobaan. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama itu ada 4 buah kentang yang digunakan sebagai bahan yang dapat menghasilkan energi listrik alternatif, dan ada 6 buah penjepit buaya yang digunakan untuk mengalirkan arus dari kentang ke lampu LED sehingga membuat lampu ini dapat menyala. Yang berikut ada juga penghantar arus, yaitu ada 4 buah koin tembaga sebagai muatan positif dan 4 buah paku besi sebagai muatan negatif. Jadi kita akan masuk dalam percobaan. Langkah pertama yang kita lakukan di sini adalah kita tempatkan 4 buah kentang di meja seperti ini secara sejajar. Kemudian kita tancapkan 4 koin ini di bagian salah satu bagian kentang yang sudah dilubangi seperti ini. Kemudian kita tancapkan paku di bagian lainnya. Seperti ini. Langkah yang berikut, kita jepitkan penjepit buaya di koin sebagai kutub positif dan bagian lainnya yang ujung dipaku sebagai kutub negatif. Hal yang sama kita lakukan pada lainnya. Jadi setelah dirangkai seperti ini, maka akan tersisa 2 penjepit buaya. Salah satu penjepit buayanya kita jepitkan
di muatan positif yaitu uang koin. Kemudian salah satu yang terakhir, bagian ujungnya kita jepitkan pada muatan negatif yaitu paku. Akan tersisa seperti ini. Jadi di sini karena muatan positif, maka di sini muatan negatif. Kemudian di bagian sini karena muatan negatif, maka di sini positif. Sehingga kita sambungkan ke lampu LED-nya. Di sini kawat yang panjang itu muatan positif dan kawat yang pendek itu muatan negatif. Maka di sini kita sambungkan yang positif ke negatif di muatan yang di kawat yang pendek, dan dari negatif ke positif itu di kawat yang panjang. Seperti ini. Dari percobaan yang dilakukan dapat dibuktikan bahwa lampu LED-nya menyala. Ini membuktikan bahwa kentang dapat menjadi bahan sebagai penghasil energi listrik alternatif. Jadi, berdasarkan hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa kentang dapat menghasilkan energi listrik karena mengandung zat asam yang bersifat elektrolit. Zat ini memungkinkan terjadinya reaksi kimia antara dua logam berbeda, yaitu paku besi sebagai elektroda negatif dan kawat tembaga atau uang logam sebagai elektroda positif. Reaksi ini menghasilkan aliran elektron yang membentuk arus listrik. Dengan demikian, kentang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif yang sederhana dan ramah lingkungan. Sekian hasil percobaan dari kami, semoga bermanfaat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.